Biasanya berapa orang yang masuk? Ada berapa biasanya? Nggak tahu ya? Memang belasan, Bu. 15, 14 ya. Sekarang 14 ya. Ya. Ini yang sudah biasa Ibu kenal ini ya semua ya. Ada Karina, ada Novinka, ya Ratna ya, Ratna, Vivi. Nah, Vivi, Nelly, ya Nelly. Kemudian Ananda, Lin ya, Oki, ya. Kemudian Novi ya, ada Riko dan Ricky. Ya, jadi angkatan berapa? 22? Ada Riko dan Ricky aja. Angkatan 21, Bu. Hah? Angkatan 21 ya? Riko dan Ricky aja, berdua aja? Ada Lina Sunhaji juga. Ada? Lina Sunhaji. Oh, Lina, nggak ada dia sekarang. Oke. Nah, ini mungkin kali ini ya, kita ini ya. Jadi salah satunya yang Ibu lihat itu memang materinya ada analisa kualitatif ya. Jadi dari diskusi Ibu dengan Bu Yeni, ya Ibu diserahi untuk yang analisis kualitatif. Ya. Nah, ini sudah angkatan berapa? Angkatan 20 sama 19, ini sudah ini ya, sudah kuliah. Cuma mungkin angkatan yang 2001 itu yang belum. Ya. Nah, Ibu lihat soal yang kemarin, yang kemarin ternyata ada analisis kualitatifnya. Ya, namun beberapa tahun sebelumnya itu tidak ada. Jadi mungkin tahun kemarin entah sempat disinggung apa entah tidak ya, tetapi ternyata ada ininya, ada soalnya. Ya. Ibu lihat-lihat tadi, mungkin Ibu bisa share soalnya. Ya, soalnya ini ya. Nah, mungkin yang ini soalnya bisa dilihat? Bisa lihat? Oh, salah ini Ibu ya. Sebentar Ibu ganti. Dan ini yang ini. Kita soalnya ada yang ini yang sudah di ini. Nah, ini ya soal yang kemarin ya. Yang kemarin. Ya, jadi ada analisa kualitatifnya. Nah, mungkin bisa dicoba di ini dulu ya, diingat-ingat dulu. Ya, pesan Bu Tanti gitu ya. Jadi disuruh ngerjakan soal dulu baru baru diterangkan gitu ya. Oke, mungkin bisa kita lihat soal yang tahun kemarin ini. Mungkin di SMA juga ada analisa kualitatif ya, Iko? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Oke. Ya, mungkin bisa dilihat ini. Ananda, siapa namanya? Vivi dan semuanya gitu, Novi. Ya, jadi ini soalnya dari atas. Analisa kualitatif dengan pengujian cepat ya telah dilakukan terhadap satu contoh dengan hasil seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, di sini ada nomor langkahnya, jadi pekerjaannya seperti ini yang dicobakan tesnya. Kemudian ini hasil pengamatannya. Ya, jadi hasil pengamatannya yang sebelah kanan. Jadi pengamatan terhadap contoh ya. Jadi ketika sampel yang diberikan itu ya atau contoh yang diberikan itu, nah
dilihat ternyata dia berbentuk kristal putih ya, kemudian larut dalam air, kemudian larut dalam HCl 0,1 m, kemudian juga larut dalam NaOH 0,1 m. Nah, jadi kemudian contohnya itu dibagi beberapa, jadi diambil sedikit contoh. Nah, ke dalam larutan contoh yang sebagian kecil ya diambilnya sedikit. Nah, ditambahkannya beberapa tetes amonium sulfat 2 m. Ternyata hasilnya tidak berubah. Ya. Jadi ini kita bisa di sini nanti kira-kira kalau dia ditambahi NH4 2 kali NH4 2 kali S ya. Nah, tidak berubah, kira-kira dia bukan golongan apa. Ya. Jadi harus diingat NH4 2S. Nah, itu adalah reagen pemisah untuk golongan berapa. Nah, itu ya. Kemudian juga ketika ditambahi NH4OH2M, nah ini juga tidak berubah. Nah, kita juga harus ingat NH4OH ini untuk pemisah golongan berapa. Nah, kemudian ke dalam contoh itu juga diteteskan asam nitrat juga tidak berubah. Nah, ya, kemudian nah ini yang lebih yang ini agak agak bisa kita simpulkan gitu ya. Jadi ini ke dalam contoh ditambahkan beberapa tetes atau asam sulfat mengendap putih. Nah, ya, kita tahu kalau dengan sulfat endapan putih itu biasanya apa? Ya, nah itu ya kira-kira begitu nanti jawabnya. Kemudian tidak larut dalam asam nitrat pektat. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini juga ke dalam larutan contoh ditambahkan AgNO3 1M mengendap putih, kemudian larut dalam amonia. Ya, larut dalam amonia. Jadi maksudnya di sini contoh itu ditambah AgNO3. Ya, nah ini untuk ya, jadi mengendap endapan putih ini nanti untuk anionnya ya. Jadi anionnya. Nah, kemudian setelah dia bereaksi itu nanti jika dilarutkan dalam larutan amonia, nah dia larut gitu ya. Nah, kemudian yang lebih spesifik lagi untuk menentukannya dilakukan tes nyala. Ya. Tes nyala ini kan cuma ada beberapa kation ya. Nah, jadi yang harus diingat nanti warna nyalanya apa. Nah, di sini warna nyalanya adalah kuning kehijauan. Ya. Warna nyalanya kuning kehijauan. Nah, dari hasil pengamatan ini kita harus menyimpulkan kira-kira pilihannya ini yang mana? Ya, pilihannya ini yang mana? Ya, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Masih ingat? Bu, Ya. mencoba. Antara B dan D, Bu. Ya, silakan Ananda. Kalau kan saya waktu itu dapat tugasnya golongan 4 ya, Bu. Nah, saya ingatnya itu yang nomor 7 itu, Bu. Itu seingat saya BA. Oh iya, betul. Nah, kebetulan kamu dapat golongan 4 waktu itu ya. Iya, Bu. Oke, ya berarti betul. Iya. Nah, sekarang itu dapat BA-nya. Ya, nanti mungkin Riki sama Riko habis ini Ibu terangkan, ya.
Ya, Ya. kamu bisa menyimak dulu. Ya, jadi dengan keterangan nomor 7 dan pengamatan nomor 7 dan nomor 5, ya. Jadi kalau BA itu ditambah asam sulfat, dia membentuk endapan BA sulfat. Ya, jadi endapannya putih. Nah, ini yang mungkin yang sering ya, yang umum gitu. Jadi kira-kira jawabannya soalnya ini biasanya kayaknya yang umum juga, maksudnya yang mudah dikenal gitu ya, tidak yang sulit-sulit. Nah, kemudian yang nomor 6 ini untuk menentukan anionnya, ya. Nah, kita ingat ya, di sini ke dalam larutan AgNO3. AgNO3 ini kan golongan 1. Nah, golongan 1 ketika ditambahi HCl, nah itu akan membentuk endapan putih. Nah, khusus untuk Ag, ya, Ag ketika endapan putih itu ditambahkan amonia, nah dia akan larut, dia akan membentuk kompleks ya. Jadi sehingga dia larut. Nah, di sini mengendap ya dengan ini tidak ada sambungannya ya. Jadi mengendap putih. Nah, ketika ini seharusnya ada sambungannya ya. Larutan amonia. Seharusnya kalau endapan putih ini ditambahi larutan amonia, kemudian dia akan larut gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang benar tadi adalah BA ya. Ya, yang lain dari BA-nya cuma satu, BA dan ion klorida. Nah, ya ini untuk mengingat-ingatkan kembali. Nah, kemudian pada tahun 2000 berapa kemarin itu 2011 ini kalau tidak salah ini juga ada keluar soalnya. Nah, soalnya seperti ini. Jadi suatu larutan sampel yang mengandung X, Y, dan Z, nah ditetesi dengan larutan HCl encer. Nah, di sini hasilnya terbentuk endapan putih dari X. Ya. Jadi ketika ditambahi HCl, ya, Ibu lanjut. Jadi hasilnya ketika ditambahi HCl terbentuk endapan putih dari X. Ya, jadi artinya di sini yang mengendap cuma hanya X ya dengan HCl. Ya. Nah, HCl encer ini biasanya 4 sampai 6 N ya. Jadi di sini berarti kita kan tahu ya ketika HCl digunakan ya. HCl ini adalah reagen pengendap untuk golongan 1 ya. Jadi ketika ada salah satunya yang mengendap, misalnya X, nah di sini, nah ini artinya di situ ada X ini adalah golongan 1 ya. Nah, ingat-ingat golongan 1 itu apa? Nah, tadi kemudian endapan larut dalam amonia berlebih. Ya, jadi ketika ditambahkan, tadi ada yang lupa juga ya. Jadi di sini mungkin ya, ketika ditambahkan ini, ya mengendap juga di dalam larutan amonia awalnya ya. Jadi awalnya dia membentuk endapan putih di dalam amonia. Tetapi ketika kita tambahkan berlebih ya, nah ketika bertambahkan berlebih nanti dia akan larut ya, ini larut. Nah, kemudian dan mengendap kembali dengan penambahan asam nitrat. Nah, kira-kira X-nya apa? Nah, ya, yang pertama itu pertanyaannya. Yang kedua, nah ketika ada endapan berarti ada juga filtratnya.
Ya, jadi filtratnya dipisahkan dari endapan. Ke dalam filtrat yang mengandung Y dan Z ditetesi larutan kalium kromat. Ya, nah mungkin ini bisa dicari. Y, nah Y membentuk endapan berwarna kuning. Ya, jadi Y membentuk endapan berwarna kuning. Nah, sedangkan filtrat yang mengandung Z ditetesi dengan larutan asam sulfat, ya, terbentuk endapan putih. Nah, ini Z ini kayaknya ini ya, sama lagi endapan putih ya, kayak tadi ketika ditambahi asam sulfat. Nah, kemudian yang lebih spesifik lagi, nah ini uji nyala terhadap Y dan Z menghasilkan warna berturut-turut, ya, warna berturut-turut hijau, kekuningan, dan merah bata. Nah, sebutkanlah X, Y, dan Z dan tulis reaksinya. Ya, kira-kira soalnya seperti itu. Kira-kira siapa yang masih ingat dengan ini? Kalian masih punya tabel ya? Masih, Bu. Oke ya, tapi paling mungkin enggak di ini ya, belum dicari lagi gitu kan ya, sudah lama. Oke, ya jadi di sini Riko dan Riki ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini ada di mata kuliah apa kemarin ya, PAPK ya, mata kuliah PAPK. Jadi pengantar analisa kimia, analisa dan pemisahan kimia. Ya. Jadi ini kuliahnya semester 3 ya, semester 3. Ya. Jadi memang ini ya semester 1, semester 2 sekarang ya, semester 2 masih yang sudah dapat hanya masih dasar-dasar ya. Apalagi masih 1 semester ya. Sedangkan untuk yang semester 4 nah ini sudah ketemu. Ya, sama pemisahan ya. Jadi Bu lihat soal-soalnya di analitik itu banyak yang kemarin banyak pemisahan ya, pemisahan dan kromatografi kayaknya ya. Kromatografi. Ya, jadi ini untuk untuk latihan awal ya kita ini yang ini dulu ya. Jadi nanti makin lama nanti semakin ke lanjut ya, kuliah lanjut. Ya, jadi untuk untuk mendapatkan jawaban ini ya berarti kita nanti harus punya tabel ya. Jadi tabel itu sebenarnya buku yang diringkas menjadi tabel. Ya, jadi dari tabel itu nanti lebih gampang untuk belajar ya atau menghafalnya. Nah, ini sebenarnya kuliahnya adalah kebanyakan adalah hafalan ya. Jadi yang mata kuliah yang khusus analisa kualitatif ya. Sedangkan kuantitatif, nah itu kebanyakan adalah kebanyakan ya. Jadi banyak hitungannya. Ya. Oke, kalau soal ini ada yang sudah bisa menjawab? Oke, belum ya. Jadi kalau belum mungkin Ibu perlihatkan PowerPoint-nya yang nanti kita fokuskan ke yang penting-penting saja yang diperlukan untuk ONMIPA.
gitu ya. Biar apa namanya, satu kali pertemuan selesai. Oke. Ya, jadi untuk analisa kualitatif ya beda dengan analisa kuantitatif. Ya. Jadi kualitatif ini untuk menentukan apa namanya, zatnya apa gitu ya, atau senyawanya apa, atau unsurnya apa, atau bisa juga apa namanya, ion itu yang kationnya apa dan anionnya apa. Jadi di sini banyak yang digunakan adalah istilah ion, kation, dan anion. Oke. Jadi di sini identifikasi misalnya yang paling gampang gitu ya. Ya, kita membedakan antara gula dan garam. Nah, bagaimana membedakan gula dan garam? Nah, ini bisa kita gunakan indera kita. Ya, jadi untuk garam dan gula, selain daripada indera mata, ya beda kan garam dengan gula ketika ini ya, ketika kita lihat bentuknya itu ya. Nah, selain itu juga bisa digunakan lidah. Ya, jadi garam nanti akan asin, gula manis gitu. Nah, itu cara salah satu identifikasi. Kemudian bisa juga karbon dan belerang misalnya. Nah, ini bisa kita bedakan warnanya. Ya, jadi kalau karbon warnanya hitam, belerang warnanya kuning. Ya. Kemudian bisa juga kita gunakan dengan hidung, ya, amonia dan hidrogen sulfida misalnya. Ya, jadi amonia ini apa namanya, baunya akan beda dengan hidrogen sulfida. Ya, beda-beda ya baunya, sangat menyengat, tapi menyengatnya beda. Nanti kalau kalian apa namanya, praktikumnya betul-betul sudah masuk lab, ya nanti akan bisa membedakan mana yang amonia dan mana yang H2S. Nah, kemudian selain daripada yang paling sederhana tadi menggunakan alat indera kita bisa melihat sifat fisiknya, ya. Jadi bentuk kristalnya, titik leburnya, atau kelarutannya dalam air. Nah, dari fisiknya. Kemudian bisa juga kita bedakan sifat-sifat kimianya. Ya, jadi bisa sifat fisik dan bisa sifat kimia. Nah, ya, jadi itu cara apa namanya, untuk identifikasi ya. Jadi kita cuma hanya tahu ini adalah gula dan itu adalah garam. Ya. Tapi lain kalau analisa kuantitatif ya. Misalnya kita tahu di dalam air laut itu ada garam misalnya NaCl gitu ya. Tapi berapa kadar NaCl di dalam air laut? Nah, untuk menentukan kadarnya berapa banyak NaCl itu misalnya dalam 1 liter air laut, berarti kita harus tahu jumlahnya. Ya. Nah, untuk mengetahui jumlahnya ini disebut dengan analisa kuantitatif. Ya. Jadi ada analisa kualitatif dan ada analisa kuantitatif. Nah, di sini bagaimana cara mengidentifikasi macam-macam anion di dalam campuran? Ya, jadi misalnya di dalam air laut gitu ya. Air laut itu kan banyak sekali baik kation maupun anion. Nah, kemudian anion apa saja yang ada di situ atau kation apa saja yang ada di dalam air laut misalnya. Nah, kita harus mengidentifikasinya. Ya. Jadi mengidentifikasi bagaimana caranya. Yang pertama berarti kita harus pisahkan satu-satu dulu. Ya, jadi zat-zat yang ada di dalam misalnya di dalam sampel ya,
atau di dalam air laut misalnya harus dipisahkan masing-masing dulu. Nah, setelah dipisahkan masing-masing, kemudian masing-masing diidentifikasi. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Tentu kita reaksikan dengan zat-zat yang spesifik dengan zat yang mau kita identifikasi. Ya. Nah, kalau dia reaksinya umum, kita tidak bisa membedakan satu dengan yang lain. Ya, jadi satu dengan yang lain bisa kita identifikasi jika dia menghasilkan misalnya warnanya beda, ya, antara satu dengan yang lain. Nah, ya, di sini nanti pemisahan dalam analisa kualitatif itu harus dilakukan secara kuantitatif. Jadi kalau memisahkannya ya semuanya dipisahkan ya. Jangan misalnya memisahkan 3 ini AG, PB dan HG, tapi PB-nya tidak terpisah sempurna. Jadi kita, mohon maaf izin bertanya Bu. Oke, silakan. Ini tampilan share screen-nya apa memang tampilan soal ya Bu? Oh, enggak kelihatan ya? Iya Bu. Waduh, enggak bilang dari tadi. Bentar. Ini kok yang kelihatan apa? Tadi soal, Bu. Oh, masih soal aja. Aduh. Sudah lama Ibu ndak ini, Rek. Nah, kalau ini kelihatan? Sudah Bu, sudah kelihatan. Wah, dari tadi ndak bilang. Ya, oke. Ya, jadi ini kayaknya gini tampilannya tadi. Ya, jadi untuk memisahkannya kita harus melakukannya secara kuantitatif. Maksudnya kuantitatif itu ketika kita menganalisa ya tidak boleh ada yang hilang ya atau ada yang tercampur. Nah, ketika kita memisahkan PB, ini PbCl2 seharusnya ya. Itu tidak boleh ada di dalam misalnya di dalam Ag atau tercampur ke dalam Hg ya. Karena nanti akan menghasilkan pengamatan yang keliru gitu ya. Oke, nah yang kemudian pemisahan ya. Jadi pemisahan itu nanti untuk analisa kualitatif bisa menggunakan ini pembentukan zat sulit larut ya. Jadi misalnya di sini golongan 1 ya, nanti kita bagi beberapa golongan. Jadi golongan 1 itu ada Ag ya. Ag perak, kemudian ada Pb, kemudian ada Hg1 ya, Hg1. Nah, ini ketika kita tambahkan HCl ya, kita tambahkan HCl dengan konsentrasi kira-kira 4 sampai 6 M atau N. Nah, itu akan terbentuk endapan. Ya, jadi di situ ya ini ya sulit larut artinya ya. Jadi dia membentuk endapan. Sedangkan yang lainnya nanti larut semua. Ya, jadi di sini berdasarkan pembentukan zat yang sulit larut, gitu ya. Kemudian bisa juga pembentukan kompleks misalnya. Ya, jadi ada beberapa kation misalnya. Kita tambahkan reagen pengompleks ya. Mungkin yang satunya membentuk kompleks larut, salah satunya yang lainnya tidak. Nah, itu bisa juga. Ya, jadi ini prinsip pemisahan nanti yang akan kita lakukan. Nah, sedangkan dan lain-lainnya ini nanti ada di kuliah pemisahan ya. Jadi yang kita manfaatkan untuk analisa kualitatif di sini terutama yang 2 ini. Nah, kemudian ada reaksi pemenal ya. Reaksi yang kita gunakan untuk identifikasi itu syaratnya apa?
Nah, yang pertama itu harus dapat dipercaya. Ya. Jadi ada literatur gitu yang sudah hasil-hasil penelitian yang dapat menunjukkan ya, misalnya dia bereaksi menghasilkan warna kuning ya, sudah ditunjukkan dengan hasil penelitian ya. Jadi sudah tidak reaksinya sudah dapat dipercaya ya. Kemudian yang kedua harus spesifik ya, kalau bisa spesifik ya, jadi spesifik untuk satu zat saja ya, atau dua zat atau tiga zat tapi memberikan warna yang berbeda misalnya, gitu ya, warna endapannya berbeda. Kemudian kalau tidak ada, kita cari yang selektif ya. Ya, kita cari yang selektif ya. Kalau selektif ini cuma hanya beberapa saja yang bisa bereaksi dengan analitnya ya. Jadi reagennya hanya bereaksi dengan beberapa saja, ya. Bukan umum ya. Jadi kalau umum kita tidak bisa membedakannya nanti. Kemudian harus PK. Nah, syarat selanjutnya itu harus PK. Artinya ini harus sensitif ya. Jadi sedikit aja analit di dalamnya dia sudah dapat memberikan hasil ya. Atau dia sudah dapat memberikan endapan, atau dia sudah dapat berubah warna gitu. Nah, kemudian selanjutnya tidak terganggu oleh adanya ion lain. Nah, ini kalau misalnya kita tambahkan reagennya ke dalam zat, mungkin ada zat lain di dalamnya, dia tidak terganggu. Nah, ini paling bagus ini ya, maksud Ibu kalau empat-empatnya ini bisa ada, terpenuhi, nah ini bagus ya. Jadi ini juga artinya di sini bisa tidak dipisahkan ya, kalau dia tidak terganggu oleh adanya ion-ion lain. Tapi di dalam penelitian biasanya ketika kita menemukan suatu metode baru gitu ya, atau reagen baru, kita harus menguji ion-ion pengganggunya. Ya. Jadi nanti divariasikan analitnya, kemudian analitnya ditambahi dengan ion-ion pengganggu. Nah, kalau hasil reaksi antara analit dengan reagen, dengan adanya ion lain itu tidak merubah hasil dari awal. Jadi kita bandingkan antara analit dengan reagen, kemudian analit ditambahi ion pengganggu ditambahi reagen. Nah, kalau hasilnya sama berarti dia tidak terganggu oleh adanya ion lain. Tapi kalau hasilnya berubah berarti ion lain itu juga bereaksi dengan reagen tadi ya, atau dia dapat mengganggu reaksi tadi. Ya, jadi di sini untuk mengidentifikasi kita menggunakan pembanding. Pembanding itu artinya zat-zat yang sudah diketahui dengan pasti. Ya, jadi kalau kita misalnya menentukan PB ya, menentukan misalnya di dalam sampel yang tidak diketahui anionnya, kationnya apa saja, berarti kita menggunakan pembanding. Tapi biasanya di analisa kualitatif ini karena sudah dari ini ya, jadi biasanya menggunakan pembandingnya adalah buku aja ya. Jadi hasil-hasil dari penelitian orang ya. Jadi yang sudah dibukukan. Nah, itu kita bandingkan dengan itu ya. Nah, ya, jadi kemudian di sini pasti kita menggunakan larutan ya. Larutan di mana di situ terdiri dari pelarut dan zat berlarut. Ya, jadi nanti di sini ada reaksi kimia ini ada yang basah. Yang basah itu dalam bentuk larutan dan kemudian yang kering. Yang kering itu zatnya tidak dilarutkan ya. Jadi berupa
bubuk atau serbuk aja. Nah, bahan dalam bentuk larutan dan hasilnya berupa ya bisa reaksi basa ini bisa menghasilkan endapan. Ya, kemudian bisa ciri-ciri yang keduanya nanti mengeluarkan gas, ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan warna larutan. Ya. Jadi hasil dari reaksi itu bisa berupa endapan, bisa berupa gas, kemudian bisa berupa warna larutan. Nanti kita identifikasinya endapannya biasanya berwarna, ya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning, merah, ya. Kemudian gas, ya, gasnya ini bisa kita identifikasi. Gasnya itu misalnya berupa gas apa. Nah, jadi gas yang menguap itu kita tutup, ya, kita tutup permukaan dari tabung, ya, tabung reaksi dengan kertas saring yang telah kita rendam dengan reagen, ya, reagen untuk gas itu. Misalnya kalau gasnya CO2 misalnya, reagen yang spesifik untuk CO2 apa, ya. Jadi reagennya kita kertas saring kita rendam dengan reagen yang bereaksi misalnya dengan CO2 atau NO2 misalnya, kemudian kita taruh di permukaan dari tabung reaksi, ya, tabung reaksi tempat kita mereaksikan. Nah, kemudian bisa juga kita lihat dari perubahan warna, ya. Nah, ini untuk identifikasi nanti kebanyakan warnanya bisa kita lihat, ya, bermacam-macam warna, ya, merah, kuning, hijau, ya, macam-macam. Oke. Nah, itu reaksi basah, ya. Nah, ini mungkin ya, ini jumlah dari contoh yang mau dilakukan. Ini mungkin tidak perlu, ya. Ini tidak perlu kali. Nah, ya, jadi ini uji pendahuluan, ya. Jadi uji pendahuluan biasanya seperti soal tadi itu warnanya, misalnya tadi dia bilang dia kristal putih. Nah, biasanya rupa ini kita lihat di awal, ya. Jadi ketika sampel diberikan ke kita, ya, yang pertama dilihat itu adalah rupanya, ya. Warnanya apa, dia berupa kristal kah, berupa bubuk atau berupa bubuk warna apa gitu, ya. Nah, atau dia ada baunya yang khas atau gimana, ya, itu harus dicatat terlebih dahulu. Nah, seperti soal tadi yang pertama tadi, ya, yang pertama tadi dia bentuknya misalnya kristal putih gitu. Kemudian ya, ini bentuk beberapa senyawa yang umum, ya. Jadi ini susah ini untuk membedakannya, ya. Nah, karena ini masih banyak-banyak gitu, ya. Nah, Ibu lihat itu yang spesifiknya yang banyak, ini tidak usah. Nah, yang ini mungkin, ya, ini juga perlu. Ini warna dari larutan. Jadi ketika zat tadi diberikan ke kita, kita harus mencari pelarutnya biasanya, ya. Jadi langkahnya itu mencari pelarutnya. Nah, ketika pelarutnya sudah dapat, nanti kita lihat warna dari larutan itu, ya. Jadi warna larutan itu macam-macam juga, ya. Biasanya ada yang bening, ya, ada yang berwarna, ya. Walaupun banyak yang bening, tetapi juga ini ada beberapa yang berwarna. Nah, ini yang harus mungkin kalian ingat, ini lebih spesifik gitu, ya. Jadi kalau warna larutan itu biru, nah itu dia adalah tembaga.
ya. Kemudian hijau, ya. Kalau misalnya biru berarti kalian bisa menentukan langsung ya, itu adalah tembaga. Tapi kalau warna hijau, nah ini kemungkinan, ya. Jadi karena yang warna hijau itu banyak, jadi ada nikel. Ya, nikel ini warnanya biasanya lebih ini ya, kalau konsentrasinya lebih tinggi itu lebih hijau ya dibanding besi 2, kromium 3 manganat ya. Kemudian ada kuning. Nah, kuning ini juga tidak bisa kita tentukan ya, tidak seperti tembaga. Ya, ini kemungkinan ya, kromat, hexacyanoferat dan besi 3. Nah, ini yang kation besi 3 ya. Kemudian merah jingga adalah dikromat ya. Kemudian ungu. Nah, ungu mungkin lebih spesifik, kalau dia ungu kemungkinan adalah permanganat ya. Nah, kemudian kalau dia merah jambu, ya, merah jambu itu biasanya adalah kobal dan mangan 2, Mn2. Nah, kemungkinan ini masih 2, ya. Berarti ini kalau dia dibilangin merah jambu, berarti harus dicari lagi informasi tambahannya. Karena kita tidak bisa menyimpulkan apakah dia kobal atau dia mangan 2. Berarti nanti harus dicari reagen yang spesifiknya atau yang selektifnya. Ya, kemudian ada uji kering. Nah, uji kering ini maksudnya itu adalah yang ini ya, maksudnya tanpa dilarutkan terlebih dahulu. Jadi nanti ada beberapa uji kering. Nah, ini ada uji pemanasan, uji pipa tiup, uji nyala, spektroskopi, manik borak, dan manik fosfat. Nah, Ibu tidak akan menerangkan ini satu persatu. Ya, pemanasan dia nanti dipanaskan gitu ya. Nah, hasil pengamatannya juga enggak usah. Nah, ini yang penting-penting aja. Ya, jadi yang penting itu paling uji nyala. Nah, ini yang tadi di dalam 2 soal itu ada semua, ya. Jadi uji nyala itu maksudnya di sini zatnya ditaruh di dalam nyala, ya, di dalam nyala. Nah, ini ada tempatnya sendiri. Apakah zat itu dia ini zat yang atsiri misalnya, kalau dia mudah menguap berarti dia ada juga tempat dari kita meletakkan zat itu untuk dibakar, ya. Jadi kalau misalnya dia harus temperaturnya harus tinggi misalnya, berarti kita taruh di sini ya. Jadi ini tempat untuk menaruh zat tersebut di dalam nyala. Nah, yang penting itu adalah hasil pengamatannya untuk ONMIPA. Nah, ini yang bisa harus kalian hafal ini ya. Jadi ini tadi ada merah bata ya. Kalau merah bata tadi kemungkinan adalah CA ya. Kalau dia hijau kekuningan, apa tadi hijau kekuningan ya, itu adalah BA. Nah, ini dari 2 soal tadi ini ada terus ini ya. Nah, tapi kalau dia nyala biru-biru abu-abu, nah ini kita tidak bisa menyimpulkannya. Ya. Nah, tapi kalau yang 5 ini harus tahu. Ya, dan harus hafal. Ya, harus hafal. Nanti karena kalian lihat aja kalau hijau kekuningan kemungkinan besar BA. Ibu lihat itu BA sudah 2 soal itu BA keluar ya. Nah, ini. Ya, jadi ini uji kering ya, jadi uji nyala. Ada pertanyaan?
Oke, kalau enggak ada, Ibu lanjut. Ya, jadi yang tadi yang sudah beberapa tadi yang harus dihafal ya. Oke, nah ini mungkin enggak perlu ini. Ya, ini karena banyak. Kemudian yang penting lagi di sini yang harus diingat ini ya. Jadi untuk kation ya. Nah, kation ini dapat dibedakan menjadi 7 ya, 7 golongan ya. Jadi di sini golongan 1 ya, golongan 1 terdiri dari Ag+, nah Pb 2+, dan kemudian di sini adalah Hg1. Nah, Hg2+. Kemudian golongan 2-nya ada 2 ya, golongan 2A dan 2B ya. 2A terdiri dari Hg2+, beda sama ini ya. Ini reaksinya nanti reagennya juga beda ya antara golongan 1 Hg pada golongan 1 dengan Hg pada golongan 2. Ya, di sini adalah Hg+2. Kalau di sini Hg2+2. Kemudian golongan 2 ini ada BI ya, BI3+, kemudian Cu2+, dan Cd2+. Oke, ada Putri ya. Kemudian golongan 2B. Nah, golongan 2B ini ada SN2+, SN4+, SB3+, SB5+, AS3+, dan AS5+. Nah, biasanya ini sulit untuk membedakan antara reagen membedakan kation-kationnya ya. Nah, kemudian golongan 3A. Nah, golongan 3A ini ada 4 ya. Jadi ada Al3+, kemudian Cr3+, kemudian Fe2+, dan Fe3+. Nah, 3A ya. Ini kemudian 3B. 3B ada Mn2+, Zn2+, Ni2+, dan Co2+. Nah, kemudian selanjutnya golongan 4. Nah, tadi ini soal tadi golongan 4 ada semua ya. Nah, golongan 4 itu ada Ba2+, ReSr2+, dan Ca2+. Kita lihat golongan 4 ya, golongan 4 Ba, Sr, dan Ca ya. Coba Ibu lihat lagi tadi warna nyala ya. Ca, Sr, dan Ba. Ya. Ini golongan 4. Ya, sedangkan Na dan K ini nanti golongan 5. Ya. Jadi karena golongannya itu sudah 4, maksudnya keempat sudah tinggi ya. Dan ini kalau dengan reagen kimia, dengan reagen-reagen, nah ini sulit juga bedakan warnanya. Kadang-kadang Ca dan Sr yang sama, ya. Kadang-kadang Ca dengan Ba yang sama. Tapi kalau dengan nyala dia sudah spesifik. Ya, itu yang harus diingat. Oke, kita lanjut tadi. Ya. Kemudian golongan 5. Nah, golongan 5 terdiri dari Mg2+, Na+, K+, dan NH4+. Nah, jadi ada golongannya sampai 5, tetapi di sini golongan 2 dan golongan 3 ada 2A dan B. Ya, ada A dan B. Jadi 2A, 2B, 3A, dan 3B. Nah, ini untuk kation. Kalau untuk anion, nah anion ini tidak bisa digolongkan seperti dengan kation ya. Jadi tidak sistematis. Jadi nanti untuk kation harus dibuat dulu ini ya. Jadi harus dibuat dulu supaya nanti
logam-logamnya ini nanti ya logam-logamnya ini nanti diendapkan semua ya, sehingga nanti filtratnya berisi dari anion-anion ya, anion kemudian dengan satu logam misalnya dengan Na ya. Jadi seperti itu, jadi baru diidentifikasi ya, lain dengan kation. Ya, jadi nanti kita lihat ya. Nah, kita anggap sekarang ya di dalam sampel ini ya, di dalam sampel ini semuanya ada ya. Semua kation yang ada di sini. Nah, kita masukkan ke dalam satu sampel. Nah, ya, kemudian diidentifikasi ya. Jadi kita buktikan kalau di dalam itu kation-kation ini ada semua. Nah, bagaimana caranya? Berarti ini harus dipisahkan terlebih dahulu. Ya. Jadi harus dipisahkan terlebih dahulu. Ya. Jadi ketika kation-kation tadi Ibu, misalnya di lab Ibu campurkan semua menjadi satu. Nah, itu biasanya kan kebanyakan berupa serbuk ya, jadi berupa bubuk. Nah, atau berupa kristal gitu ya. Nah, nanti ini harus ini dulu ya. Biasanya dihomogenkan dulu ya dengan dengan lumpang ya, dihaluskan di dalam lumpang. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya adalah mencari pelarut. Nah, ya. Jadi di sini dicari pelarutnya dulu. Jadi pelarutnya nanti ada beberapa macam ya. Jadi ini ada 5 ya. Jadi mulai dari air, HCl encer, HCl pekat, HNO3, HNO4, ini 6 ya. Kemudian aqua regia ya. Jadi aqua regia ini campuran dari HCl pekat dengan HNO3 pekat ya, dengan perbandingan 3:1. Nah, jadi nanti harus dicoba-coba dulu sedikit-sedikit dia larut dalam yang mana ya, dicoba dalam keadaan dingin dulu, kemudian lalu dicoba ke dalam keadaan panas. Kalau seandainya belum larut berarti urut ke bawah ya, jadi harus dicoba pakai air dulu, jangan langsung aja pakai aqua regia ya, capek coba-coba langsung aja pakai aqua regia gitu ya, enggak boleh ya, jadi harus dicoba dulu. Ya, jadi ini kondisi-kondisi yang harus dilakukan di dalam analisa kualitatif ya. Jadi jumlah zat yang digunakan sekitar segini ya, jadi 0,5 sampai 1 gram. Kemudian uji harus dilakukan menurut urutan-urutan yang diberikan. Permisi Bu Asma. Ya. Apakah kelihatan juga? Iya Bu. Wah, Ibu kok lupa terus itu. Wah, mana ini? Ntar. Oh ini. Oh Ibu mungkin langsung aja ya. Nah ini ya. Ya, yang tadi ini urut-urutannya. Jadi ada air, kemudian HCl encer, HCl pekat, ya, HNO3 encer, HNO3 pekat, kemudian aqua regia. Ya. Jadi untuk menguji untuk mencari pelarut itu tidak semua zat yang diberikan itu dilarutkan, diambil sedikit aja, ya. Sedikit saja, kemudian kita larutkan. Tentu zatnya harus homogen dulu, ya, harus dihomogenkan dulu. Oke, yang tadi ini Ibu ulangi lagi. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Jadi yang pertama, analisis harus dilakukan dengan zat yang dalam jumlah
banyak. Ya, jadi ketika Ibu memberikan sampel ke kalian, apalagi sedang ini ya masih belajar, nah berarti sampelnya harus agak banyak. Ya, karena nanti kalau sedikit nanti habis ya, belum ketemu nanti habis. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, ini ujinya harus melakukan menurut urutan yang diberikan. Jadi nanti ada urut-urutannya kayak tadi ini harus urut ya, tidak boleh dilangkahi. Kemudian juga nanti pemisahannya itu harus urut. Ya, jadi penting sekali di sini agar satu golongan harus telah diendapkan dengan sempurna sebelum pengendapan golongan berikutnya. Ya, jadi kita biasanya memisahkannya urut golongan 1 dulu, golongan 2, 3, 4, dan 5. Jadi untuk memisah untuk golongan 1 berarti harus diendapkan dulu sampai sempurna. Jadi semua kation-kation yang ada di golongan 1 itu harus mengendap dengan sempurna. Ya, baru golongan berikutnya. Kemudian kondisi untuk pengendapan dan pelarutan harus diikuti dengan ketat. Ya, jadi di sini kondisinya misalnya untuk memisahkan golongan 2, ya, memisahkan golongan 2 itu konsentrasi asamnya harus 0,3 N misalnya, ya, 0,3 N. Nah, jadi kita tidak boleh membuatnya 0,2 N misalnya atau 0,4 N, tidak boleh. Ya, jadi kalau 0,3 N kalau disuruhnya seperti itu kita harus lakukan, ya. Jadi memisahkannya dalam keadaan basah misalnya, ya harus dibasahkan dulu, ya. Jadi kalau dalam asam nanti dia ada kation-kationnya yang tidak mengendap, ya. Gitu. Kemudian selanjutnya semua endapan harus dicuci untuk menghilangkan larutan yang melekat, ya, agar mencegah pencemaran oleh logam-logam yang tetap tertinggal di dalam filtrat, ya. Air cucian pertama harus ditambahkan kepada larutan dari mana endapan telah disaring. Air cucian belakangan boleh dibuang. Ya, jadi di sini tadi yang harus kuantitatif ya. Jadi di sini ya endapannya harus dicuci, ya, dicuci. Tapi air cuciannya jangan dibuang ya, harus dimasukkan ke dalam larutan tadi. Tapi kalau sudah air cuciannya yang ketiga atau kedua gitu ya, atau air cucian di belakang yang kita lihat misalnya sudah tidak ada lagi di situ, ya ini boleh dibuang. Kemudian jika volume larutan pada salah satu tahap analisis menjadi terlalu besar, volume harus dikurangi dengan cara penguapan. Ya, jadi biasanya kalau kita tambahkan terus reagennya, tentu volumenya menjadi besar, ya. Nah, kalau volumenya terlalu besar, nanti ini volumenya harus dikurangi. Caranya dengan penguapan, ya, atau pemanasan. Kemudian yang penting juga, semua alat yang dipakai dalam analisis harus benar-benar bersih. Nah, itu kira-kira. Nah, yang selanjutnya ini yang penting, ya, jadi penting untuk ONIPA tadi. Ya, ini kalau kita anggap semua zat yang ada golongan 1 dan golongan 5 itu ada di dalam sampel, ya. Jadi golongan 1 sampai golongan 5 zat-zatnya Ibu campur menjadi 1. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Nah, kita di sini tadi prinsipnya adalah sulit larut, ya.
Jadi misalnya di sini, ini sampelnya adalah golongan 1 sampai 5. Ya. Nah, kemudian HCl, ya, HCl dengan konsentrasi ini 4 sampai 6N, ini mungkin bisa di Ibu ini ya. Gini kan, let's go ya. Nah, ini. Jadi dengan HCl ini yang mengendap hanya golongan 1. Ya, ya. Jadi yang mengendap ada golongan 1. Ya, golongan 2 dan 5 sampai 5 ini tidak mengendap dengan HCl. Jadi kalau soalnya tadi itu ditambahkannya HCl encer, katanya ini biasa juga disebut dengan HCl encer ya. Jadi 4 sampai 6N ini masih termasuk encer ya. Jadi ketika ditambahkan HCl encer dia mengendap. Nah, endapannya putih ya, berarti di situ ada golongan 1. Ya. Tadi golongan 1 ada Hg, Pb dan Hg1. Nah, ini semua endapannya putih semua. Ya. Jadi di sini golongan 1 itu dengan HCl endapannya putih semua. Jadi kita tidak bisa membedakan antara Hg, Pb dan Hg1. Nah, supaya kita bisa membedakan antara Hg, Pb, dan Hg1. Nah, ini nanti diidentifikasi. Ya. Jadi, nanti ada tabel identifikasi. Mungkin Ibu bisa lihat kan, kita lanjut dulu kita lihat dulu tabel identifikasi golongan 1. Ya. Share tabel golongan 1. Mungkin ini ya. Coba Ibu lihat dulu ya, mungkin ya. Nah, ini dia ya. Ini punya Nelly ya. Ya. Jadi tadi setelah kita beri HCl ya, terdapat endapan putih. Nah, itu adalah endapan golongan 1. Nah, endapan golongan 1. Nah, ini hari hujan ya. Mungkin Ibu tutup video ya. Oke. Jadi ini endapan golongan 1 itu terdiri dari Ag, Pb, dan Hg2. Ya. Nah, ya, di sini kita tidak bisa membedakan putihnya Ag dengan putihnya Pb dan putihnya Hg1. Nah, tadi di dalam soal, ya, di dalam soal itu ditambahkan dengan amonia. Ya. Nah, ya. Oh, tadi soalnya ini ya. Oke, nanti ini ada 2 ya. Ini yang pertama Ibu katakan, ini adalah ketika endapannya ditambah amonia. Artinya di sini, ini maksudnya ini bukan nomor ya. Mungkin si ini, Ricky sama Riko, ya. Ini artinya, tambah ini bukan, artinya adalah endapannya, ya. Ini di sini endapan putih tadi kita tambahkan amonia, ya. Ketika dia adalah Ag, dia akan larut, ya. Endapannya larut. Tapi ketika endapannya putih itu adalah endapan putih Pb, jika ditambahkan amonia ini tidak larut, ya.
sedangkan endapan Hg, ya endapan putih dari Hg ini ditambahkan NH3, dia juga dia membentuk endapan hitam. Nah, kemudian endapan putih ini juga, jadi endapan putihnya kita ambil sedikit-sedikit ya. Endapan putihnya kita panaskan, ya kita tambah dengan air panas tidak larut. Nah itu Ag. Jadi Ag dengan air panas tidak larut. Tapi kalau endapan putih Pb dengan air panas, nah itu larut. Ya, sedangkan Hg juga tetap bentuk endapan putih. Ya, jadi dari nomor 1 ini sebenarnya ini bisa membedakan antara satu dengan yang lain, tapi ketika setelah ditambahi NH3, dia bisa membedakan Ag, tetapi ketika ditambahkan air panas, dia bisa membedakan Pb. Sedangkan untuk Hg, ya ini dia endapan putih berubah jadi hitam. Ya, sedangkan ini tidak bisa ya, ini tetap tidak larut. Kemudian kita lihat tadi lagi amonia ya. Ya. Amonia ya. Ketika ini maksudnya reagen. Jadi ini sampel ya. Ketika ada nomor ini 1 2 3 4 ini artinya sampel. Ya. Ketika sampel ditambahkan dengan amonia misalnya ini coklat. Nah, kalau coklat dia adalah Ag. Tapi kalau warnanya putih itu adalah Pb, sedangkan warnanya adalah hitam itu Hg. Nah, kita lihat di sini amonia ini bisa membedakan ya membedakan satu dengan yang lainnya ya. Jadi golongan 1 itu bisa dibedakan oleh reagen amonia. Nah, ini lebih utama ya. Jadi kita sebut biasanya reagen spesifik yang utama. Kemudian kita lihat di sini lagi ketika dia endapan coklat ini kita tambahkan terus dengan amonia ya. Jadi tadi amoniaknya maksudnya ditambahkan berlebih. Nah, ini dia larut. Nah, ini juga yang sering keluar ya, yang sering keluar. Sehingga ini membentuk kompleks. Jadi di sini membentuk kompleks dan larut. Ya. Itu kira-kira gimana? Gimana, Riki? Ngerti kira-kira, Riko? Ngerti, Bu. Ngerti ya. Oke. Siapa lagi nih yang baru? Kalau yang lain mungkin dia sudah ini ya. Kalau kakak-kakaknya mungkin sudah mengulang ya, sudah sudah pernah gitu ya. Tinggal mengulang-ulang aja, mengingat-ingat lagi aja. Putri, Nana ini siapa namanya ini? Karina. Halo? Bukan, Bu. Siapa namanya Nana ini nih? Nama panjangnya? Halo? Itu nama saya, Bu. Siapa? Lina. Kemarin Zoom-nya habis dipakai, jadi lupa nama. Hah? Oh, siapa ini Karina? Lina. Lina? Lina Ya. angkatan berapa? Angkatan 21. 21. Oh ya, angkatan 21 ya. Oke. Kira-kira mengerti Lina? Insya Allah, Bu. Insya Allah nanti Ibu berikan tabelnya ya. Ya, jadi kalian sebenarnya tidak perlu mempelajari semuanya, cukup yang nanti penting-penting aja. Ya. Ya, jadi ini nanti ada tabel golongan 1. Ya, jadi mungkin di mana namanya?
Mana nih yang bunyi? Sebentar. Oke. Ya, jadi ini tabel identifikasi ya. Jadi nanti ada yang mungkin bisa Ibu tandai nanti yang penting-penting itu diwarnai nanti ya. Mungkin itu bisa kalian lihat. Ya, jadi sebenarnya ya mungkin juga seperti ini ya. Jadi amonia. Nah, ini mungkin nanti Ibu kasih seperti ini nanti. Ya. Ya mungkin begitu, mungkin di ini. Jadi ini golongan 1 sampai golongan 5 itu ada ya. Ini misalnya, Ibu kok lihatnya dari sana ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke PowerPoint yang tadi. Nah, ini ya. Jadi tadi golongan 1 sudah ketemu golongan 1 diidentifikasi ya. Nah, ini jadi HCl adalah reagen pemisah golongan 1. Nah, kemudian untuk ini adalah endapannya ya. Jadi dia mengendap kemudian disaring ya, disaring. Kalau di situ kan berarti ada residu atas yang sebelah atas kertas saring namanya residu. Kemudian yang di bawah ya, yang tersaring ke bawah, nah itu kita sebut dengan filtrat ya. Kita sebut dengan filtrat. Nah, di sini nanti kalau sudah dipisahkan golongan 1 berarti filtratnya adalah golongan ini ya, golongan 2 sampai golongan 5. Ya. Jadi golongan 2 sampai golongan 5. Nah, untuk memisahkan golongan 2 ya, golongan 2. Nah, ini adalah H2S ya. Jadi reagen pemisah golongan 2 adalah H2S. Tapi di sini ada catatan ya. Catatan suasananya harus dalam keadaan asam dengan konsentrasi larutannya itu adalah 0,3 N. Ya. Jadi konsentrasi HCl ya yang ada di dalam larutan itu adalah 0,3 N. Nah, ini harus tepat. Ya. Jadi caranya berarti kita asamkan dulu larutan itu sampai konsentrasinya 0,3 N. Nah, kalau sudah konsentrasinya 0,3 N, tentu kita tes ya. Kurang-kurangnya kita tes pakai kertas lakmus. Kalau enggak, kita pakai reagen ini ya, reagen kayaknya mungkin metil jingga gitu ya, apa namanya, indikator ya, indikator metil jingga. Nah, kalau tepat sudah ya konsentrasi larutannya 0,3 N kemudian dipanaskan hampir mendidih, lalu kemudian dialirkan ke dalam larutan itu H2S sampai dia jenuh. Ya. Artinya sampai jenuh apa? Hampir sampai semua golongan 2 ini mengendap semua ya, mengendap semua. Nah, ini kenapa harus tepat? Ya. Kalau misalnya kalau misalnya terlalu asam, ya terlalu asam, nanti ini ya sebagian dari golongan 2 ini tidak mengendap. Ya, jadi beberapa kation di dalam golongan 2 ini tidak ikut mengendap dia. Tapi kalau misalnya kurang dari terlalu basah, maksudnya asamnya kurang. Nah, ini nanti golongan 3B ini juga ikut mengendap pada golongan 2. Ya, jadi di sini pengendapannya harus tepat 0,3 N. Ya. Tidak ada tidak ada yang harus dilakukan gitu ya, harus dilakukan. Kalau nanti bermasalah pada identifikasi golongan 2 dan golongan 3B. Nah, kalau golongan 2 ini sudah terpisah. Nah, di sini yang terpisah adalah golongan 2A dan 2B. Ya.
golongan 2A dan 2B. Nah, ini berarti yang ini kita pisahkan pula ya. Di sini ada 2A dan 2B. Mungkin Ibu bisa lihat kan di sini golongan 2A dan 2B. Ya, ini golongan 1. Ya. Ini golongan golongan 2A dan 2B. Ya. Ini adalah, sedangkan SN, SB, AS2, SN dan SN ini adalah golongan 2B ya, sedangkan ini 2A. Sedangkan PB ini seandainya masih ada yang ikut ya dari golongan 1, nah ini akan terdeteksi pada golongan 2 ya. Kalau seandainya tidak bersih ya, tidak bersih misalnya, nah dia akan muncul pada golongan 2. Jadi dengan sulfida tadi, dengan H2S tadi, ini membentuk endapan ini semua. Ya. Jadi endapan ini ada yang hitam, ya, ada yang coklat, ada yang putih kayaknya, ada yang kuning juga. Nah ini ada yang macam-macam warna di sini ya, campuran warnanya kalau semua ada. Nah, kalau sudah endapan terbentuk, berarti ini kita pisah ya dari golongan 2, dari golongan 3 sampai 5. Nah, ini ada di kertas saring, ya, kemudian dicuci yang terlebih dahulu, ya, dicuci. Di sini dicucinya dengan NH4Cl1M yang telah dijenuhi H2S, ya. Kalau seandainya ini ya, belum, masih ada yang belum mengendap gitu ya. Kemudian setelah dicuci, kemudian dipindahkan ke cawan porselen, kemudian ditambah KOH2M ya. Jadi salah satu pemisahan golongan 2 ini ada 2A dan 2B adalah KOH2M ya. Jadi KOH. Nah, setelah ditambah KOH kemudian dididihkan, diaduk. Nah, kemudian ditambahi 3 ml air yang sudah dijenuhi dengan H2S. Nah, jadi di sini nanti KOH ini dia akan melarutkan golongan 2B, sedangkan golongan 2A tetap berbentuk sulfida ya. Jadi HGS, BI2S3, CUS dan CDS. Sedangkan filtratnya ada golongan 2B. Nah, ini kerjanya juga belum selesai. Kalau golongan 2A dan 2B sudah terpisah, berarti di sini nanti di golongan 2A juga memisahkan masing-masing ini. Ya, di golongan 2B juga memisahkan masing-masing. Nah, kalau semuanya sudah terpisah, baru bisa diidentifikasi. Ya, jadi kita tidak bisa mengidentifikasi semua campuran ini. Ya. Nah, ini harus dipisahkan satu persatu. Kalau dipisahkan satu persatu baru nanti ke tabel identifikasi golongan 2A. Ya. Jadi nanti di sana akan dipilih kation mana yang reagen mana yang bisa membedakan antara ini. Nah, ini ya. Nah, itu kerjanya seperti itu. Nah, ini caranya untuk memisahkan golongan 1 ya. Jadi golongan 1 harus dipisahkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ini yang identifikasinya. Nah, tadi yang harus diingat tadi untuk pemisah golongan 1 adalah ini HCl ya. Kemudian untuk pemisah golongan 2 adalah H2S dalam keadaan asam. Kemudian golongan 3 ini ya, ini golongan 3 ini reagen pemisahnya adalah ini NH4Cl ya. Kemudian ini ditambahi dengan amonia ya, amonia sampai basa ya. Jadi jadi bentuk endapannya itu adalah endapan nanti OH ya. Ada OH di belakangnya. Jadi kalau misalnya
FeOH 3 kali gitu ya. Nah, ini jadi reagen pemisah golongan 3 adalah NH4Cl dan amonia. Ya. Nah, kalau sudah terpisah golongan 3, nah ini harus dipisahkan masing-masing kation pada golongan 3, kemudian diidentifikasi. Kemudian untuk golongan filtratnya, ya setelah ini dicuci kan, ya. Nah, air cucian yang pertama, yang kedua bisa dimasukkan ke sini, sedangkan air cuci selanjutnya dibuang, gitu ya. Nah, golongan 3B sampai 4, nah kemudian golongan 3B dipisahkan dengan H2S juga. Bedanya dengan golongan 2, ya, nah ini dalam keadaan basah. Ya, jadi ini ditambahkan amonia sampai dia basah, ya, kemudian dipanaskan, dilewatkan H2S. Jadi kalau dia dalam keadaan basah, yang terpisah adalah golongan 3B. Ya, kalau reagen pemisahnya adalah H2S dalam keadaan basah, yang terpisah adalah golongan 3B. Sedangkan untuk H2S yang dalam suasana atau kondisi larutannya adalah suasana asam, nah ini yang terpisah adalah golongan 2. Oke. Nah, kemudian ini terpisah golongan 3B, ya. Nah, berarti di sini ada endapannya. Kita cuci, kita masukkan lagi ke golongan 4 sampai 5. Nah, di sini golongan 4 dan 5, ya. Berarti di sini reagen pemisahnya adalah, ingat, reagen pemisah untuk golongan 4 adalah amonium karbonat. Ya, ikut yang ini aja, ya. Yang ini amonium karbonat. Ya. Jadi golongan 4 itu akan membentuk endapan dengan karbonat, ya, dengan karbonat jadi Ba, ya, BaCO3 2 kali ya. Sedangkan golongan 5 ini tidak filtratnya. Ya, ini amonium karbonat adalah reagen pemisah golongan 4. Ya. Nah, kalau sudah dipisah-pisahkan semua, berarti kerjaannya tadi mengidentifikasi, ya, memisahkan lagi antar golongan, ya. Jadi kalau misalnya tadi golongan 1 ada 3 kation, nah ini dipisah-pisahkan baru diidentifikasi. Jadi letak identifikasi itu setelah semuanya terpisah, ya. Jadi kalau dia dalam satu larutan itu banyak kation, berarti kerjaannya adalah memisahkan terlebih dahulu. Ya, memisahkan antar golongan terlebih dahulu, kemudian memisahkan di dalam golongan sendiri. Nah, kerjaannya 2 ya, memisahkan antar golongan, kemudian memisahkan di dalam golongan sendiri. Kalau semuanya sudah terpisah, kemudian baru diidentifikasi. Ya, identifikasi. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Boleh diagram yang tadi itu. Yang mana yang ini ya? Misal tadi ini ya. Yang mana? Riko? Yang ini? Ini ya? Ya, Bu. Ya, silakan. Itu kan kalau kita melakukan pemisahan yang pertama ditambahkan HCl, kita kan mendapatkan endapan golongan 1. Lalu jika pada pemisahan yang kedua, golongan 2 juga akan mengendap. Nah, itu kalau dilakukan secara berurutan, gimana kalau misalnya ada satu sampel itu langsung kita lakukan uji pemisahan pada tahap yang kedua atau tahap yang ketiga gitu? Apakah misalnya menggunakan tahap yang kedua tanpa melalui tahap yang pertama, apakah nanti golongan 1 tetap mengendap atau justru ikut menjadi golongan yang tidak mengendap nanti filtratnya? Ya, jadi kalau misalnya kita langsung, misalnya di situ ada golongan 1 ya, ada sebenarnya golongan 1 tapi
kamu kerjakan. Iya, langsung golongan 2 gitu ya. Golongan 2 berarti H2S. Begitu, Riko. Iya, Bu. Nah, di sini makanya sebelum ini Ibu katakan, jadi syaratnya itu harus urut-urutan, ya. Jadi kalau sudah golongan 2 dilakukan dulu, itu kita tidak akan ketemu golongan 1 lagi. Ya, tidak bisa dia terakhir di itu, ya. Jadi dia nanti ini sudah penambahan HCl lagi kan ya. Ini dengan penambahan HCl dia sudah mengendap ini. Ya, nanti ini jadi kacau ini. Jadi di sini nanti golongan 1-nya dengan HCl dia mengendap, kemudian golongan 2-nya juga mengendap. Jadi di sini berarti nanti ada golongan endapan golongan 1 dan golongan 2. Ya, tambah susah kita. Ya, nanti kita tidak bisa memisahkannya satu-satu lagi. Ya, jadi makanya dikatakan di sini kerjaannya harus urutan. Nah, ini bisa dilanjutkan seandainya golongan 1 tidak ada. Jadi kita tambahkan HCl, ya, HCl, tetapi tidak terbentuk endapan. Ya. Nah, artinya apa? Golongan 1 tidak ada. Nah, ini boleh lanjut, tapi harus dicek dulu. Ya, harus dicek dulu ada enggak golongan 1. Nah, seandainya ditambah HCl itu tidak terbentuk endapan putih, ya tidak terbentuk endapan, karena memang golongan 1 aja yang mengendap dengan HCl ini. Nah, artinya golongan 1 tidak ada. Nah, ini boleh kita lanjut ke pemisahan golongan 2. Ya. Jadi berarti kondisi tadi misalnya di sini berarti dia misalnya terlalu basah. Ya. Atau konsentrasinya ini tidak tepat ya, artinya tidak tepat 0,3. Kita harus menempatkannya dulu sebelum menambahkan reagen ini. Begitu, Riko. Jadi kalau kita lanjut aja nanti ya ketika penambahan sel semuanya ikut tertambah. Jadi tambah ini ya, tidak terpisah ya, susah memisahkannya nanti. Karena nanti golongan 1 ini juga mengganggu pada golongan 2. Makanya di sini pemisahannya itu harus sempurna, ya, tidak boleh ada yang terikut. Nah, biasanya kenapa kok PB tadi ada dibuat juga di golongan 2? Karena biasanya kadang-kadang juga ini, kalau tidak hati-hati memisahkan PB ini juga bisa ya terikut ke golongan 2. Ya, jadi harus urut. Ya, gitu. Ya, ada lagi? Ya. Mungkin kita lanjut sedikit lagi ya. Sebenarnya banyak. Nah, ini kuliah ini sebenarnya kenapa PAPK itu kadang-kadang kurang ini ya, sempurna identifikasi analisa kualitatif ini, karena memang ininya banyak sekali, apa namanya, seharusnya kalau zaman dahulu ini memang kuliahnya 1 semester, nah sekarang 4 ya, setengah kurang ya. Nah, ini tadi kan juga ada di soal itu ada anion ya. Jadi anion. Nah, kalau untuk anion itu tidak ada skema yang sistematis seperti yang untuk kation. Nah, caranya untuk mengidentifikasi anion, nah itu cara yang pertama itu membuat ekstrak soda namanya. Ya. Nah, di sini ekstrak soda itu adalah ini sampel ya, sampel tentu kita haluskan dulu. Nah, kemudian di sini ditambahi atau dijenuhi dengan Na2CO3 ya. Jadi ditambahi Na2CO3.
telah ditambahkan kemudian dididihkan 10 menit. Jadi mendidihnya selama 10 menit. Nah, kemudian akan terbentuk endapan, ya. Kemudian dicuci dengan air panas. Nah, di sini disaring, dicuci dengan air panas. Nah, di sini ada filtrat dan ada residu. Nah, kalau kation di dalam anion itu kan pasti ada kationnya. Ya, tidak mungkin anion itu berdiri anion aja di dalam larutan, itu tidak mungkin. Ya, jadi di dalam anion, kalau kita mau membuat larutan anion, berarti kita membuatnya dari garam, ya. Jadi ada kationnya, ya. Tidak mungkin anion saja, Cl saja tidak mungkin. Nah, untuk supaya tidak mengganggu reaksi, ya. Makanya kation-kation itu dihilangkan. Ya. Bagaimana caranya? Itu mereaksikannya dengan Na2CO3. Jadi kation-kation itu akan membentuk endapan karbonat. Ya. Nah, sedangkan Na-nya nanti yang ada di dalam filtrat dengan anion-anion macam-macam. Ya, bisa Ce, bisa sulfat, bisa. Nah, ini adalah Na-nya. Sedangkan CO3-nya membentuk endapan. Nah, yang kita ambil adalah filtratnya. Ya, jadi filtratnya ini kita sebut dengan ekstrak soda. Ya. Nah, untuk menguji anion berarti ini biasanya diambil ekstrak soda tadi, ya. Jadi ekstrak soda tadi ini mungkin untuk yang spesifiknya aja lah, ya, yang ini. Nah, ini salah satu tadi soal yang banyak yang tadi muncul juga. Jadi ekstrak soda itu kita ambil sebanyak kira-kira 2 ml atau 1 ml juga tidak apa-apa. Kemudian diasamkan sedikit dengan asam, ya, dengan ditetesi dengan HCl6M misalnya, atau harus sedikit berlebih, ya. Kemudian dididihkan untuk membebaskan CO2, ya, dan kemudian ditambah 1 ml BaCl2. Nah, jadi ini sini menunjukkan adanya sulfat. Ya, jadi kalau BaCl2 enggak putih, ya. Jadi di sini ekstrak soda, ya, ekstrak soda. Nah, kita di situ kan di situ ada sulfat, ya. Ada sulfat di dalam ekstrak soda ini, ada sulfat. Nah, kemudian kita tambahkan BaCl2, ya. Jadi nanti akan terbentuk endapan BaSO4, ya, BaSO4. Nah, makanya di situ ada hubungan, kata Ibu ada Cl-nya tadi, ya, kalau soalnya ada Cl-nya karena dia sulfatnya, ya. Bentar. Oh iya, ini bukan ini 1 ml BaCl putih, ini salah ini, ya. Nah, ini koma, ini seharusnya gini. Nah, ketika ditambahkan HCl, ya. Nah, HCl nanti dia membentuk endapan putih sebenarnya, ya. Ketika ditambahkan BaCl2, nah, sulfat ditambahkan BaCl2, nanti ia akan membentuk Ba sulfat. Nah, Ba sulfat itu endapan putih. Ya, jadi kita bisa di sini mengganti, misalnya kalau untuk menentukan sulfat berarti kita reaksikan dengan Ba, ya. Kalau untuk menentukan Ba bisa direaksikan dengan sulfat. Ya, jadi ini bisa kebalikan, ya, antara kation dengan anion. Kemudian SCN. Nah, SCN ini
caranya berarti ekstrak soda di sini ditambah diasamkan ya, kemudian ditambah FeCl3. Nah, dia akan membentuk endapan warnanya jadi merah. Nah, tandanya SCN ada. Jadi reagen untuk SCN ini yang terkenal yang sering digunakan adalah FeCl3. Nah, kemudian kalau bisa juga untuk Fe ya, ini akan Fe3 ini. Fe3 kita reaksikan dengan SCN, dia membentuk kompleks ya, FeSCN. Nah, warnanya juga nanti warnanya merah ya, terbalik. Jadi bisa kita lihat dari sisi anionnya, bisa kita lihat dari sisi kation. Kemudian kalau nitrat ini dia terkenalnya itu dengan ini ya, dengan FeSO4 2 kali. Nah, di sini jadi caranya itu ekstrak soda ya, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian diasamkan dengan H2SO4 6N, kemudian ditambahi di dindingnya. Jadi melewati dinding, tidak boleh langsung ke larutan. Jadi dindingnya itu dari dinding kita teteskan FeSO4 2 kali. Ya. Kemudian melalui dinding lagi ditambahkan H2SO4 ya. Jadi hati-hati menambahkannya sehingga nanti di situ akan terlihat cincin berwarna coklat. Ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita tambahi langsung tidak lewat dinding dari tabung reaksi, itu cincin coklat tidak akan terbentuk. Ya. Ini reagen-reagen yang biasa dipakai aja yang Ibu buatkan. Kemudian fosfat. Nah, fosfat ini terkenal dengan reagennya adalah amonium molibdat ya, amonium molibdat. Nah, jadi di sini ya biasa terbentuk endapan kuning ya. Jadi dengan amonium molibdat ini kok kuning ya. Terusnya molybdenum blue, ya biru ya. Nah ini mungkin ini nih. Ya, mungkin bisa ini dilihat lagi ya. Kalau tidak salah Ibu ini sebenarnya terbentuk ini endapan, tidak tahu kalau di buku itu ya. Kalau Ibu melakukan dulu terbentuknya adalah molybdenum blue ya. Jadi molybdenum warna biru. Kemudian untuk arsenat dan arsenit, mungkin ini agak repot ini, tidak usah. Untuk halida, nah halida ya, jadi halida ini ada Cl, ada Br ya, ada I. Nah di sini caranya 1 ml ekstrak soda diasami dengan HNO3. Kemudian ditambah sampai sedikit berlebih, ditambah AgNO3. Nah, di sini reagennya adalah AgNO3. Nah, di sini endapan menandakan AgCl itu putih. Ya. Nah, larut dalam NH3 encer, amonia ini ya, amonia encer. Kemudian kalau AgBr kuning, ya, larut dalam amonia pekat. Sedangkan untuk AgI juga kuning, tapi tidak larut dalam HNO3 dan sedikit larut dalam NH3 pekat. Ya, jadi di sini yang membedakannya, ini kalau yang putih kan sudah tidak perlu dideteksi lagi ya. Ya, karena dia sudah putih. Tapi kalau dia kuning ini 2, berarti harus kita lanjut ya. Ini ditambahi NH3 pekat. Nah, kalau AgBr yang kuning ini, dia akan larut semua. Tapi kalau dia sedikit larut, nah artinya dia adalah AgI. Atau kemudian bisa juga ditambah juga dengan HNO3 ya, HNO3. Jadi endapan AgI ditambah dengan HNO3. Nah, nanti kalau tidak larut, nah dia adalah I ya. Jadi tidak
tidak PR. Nah, itu untuk ion halida ya. Nah, ini beberapa anion yang ini ya, yang mungkin perlu di ini aja. Ya, sulfat, klorida, nitrat gitu ya, fosfat. Nah, itu beberapa anion yang bisa di ini. Jadi kemudian nanti ada banyak tabel identifikasi ya. Jadi susah juga kalau misalnya mau kita bahas satu persatu. Nah, ini misalnya ini golongan berapa ini? Nah, ini golongan 4 tadi ya. Jadi golongan 4 tadi. Nah, ini kalau kita lihat di bawah ini kadang-kadang endapannya sama ya, endapannya putih-putih. Jadi ini susah membedakan antara BA, SR, dan CA. Nah, tapi yang gampang tadi itu yang warna ini tadi. Ya. Nah, ini malah warnanya beda. Ya, kalau di catatan Ibu gitu ya. Jadi di sini ada hijau kekuningan yang BA, kemudian ada tadi merah bata sama merah apa tadi namanya satu? Ya, jadi mungkin merah karmin ini sama SR-nya merah darah tadi satu ya, merah bata sama merah darah ya. Nah, ini mungkin yang ini ya, yang sering keluar kalau dia sudah golongan berapa. Kalau golongan 2B insya Allah kayaknya tidak ya, tidak keluar. Kalau golongan 5, nah itu amonia itu tidak mungkin keluar. Jadi yang mungkin itu adalah KNA ya. KNA sama Mg. Jadi K dengan Na, nah ini bisa juga dengan uji nyala yang tadi. Kalau golongan 5, kemudian golongan 1. Nah, sedangkan untuk golongan yang lain, ya, golongan yang lain, mungkin kalian bisa, mana lagi ya? Ibu keluar tadi. Ini golongan berapa ini golongan? Nah, misalnya ini golongan 3A. 3A. Nah, ini biasanya kita lihat reagen spesifiknya ya, reagen spesifik utamanya. Jadi reagen spesifik utama itu bisa membedakan 4-4-nya dalam satu golong. Kalau dia 4 ya, kalau 3 dia bisa membedakan 3-3-nya dalam satu golongan. Jadi ini kalau ini kan tidak bisa ya. Jadi endapannya sama ini misalnya endapan putih jadi tidak bisa membedakan. Nah, untuk yang tidak bisa membedakan nanti bisa kalian lihat dari reagen spesifiknya. Ya, jadi misalnya di sini untuk golongan 3A, reagen spesifik untuk Fe2+, nah, Fe2+, nah ini ada reagennya alfa dipiridil. Atau ini yang terkenal ini nih ya, jadi reagen dimetilglioksin dan reagen ortopenantrolin. Ya, jadi reagen ortopenantrolin ini yang kalian harus ingat ini cuma positif dengan Fe2. Nah, ini yang harus kalian ingat. Ini reagen ortopenantrolin ini cuma bereaksi dengan Fe2. Ya. Nah, sedangkan reagen dimetilglioksin, nah ini DMG disingkatnya, lebih sering DMG disingkat. Nah, ini bereaksi dengan 2 biasanya. Yang satu dengan Fe2+, yang satunya dengan Ni, ya, Ni2+, tapi golongannya berbeda. Ni itu golongan 2, ya, sedangkan Fe2+ ini golongan 3, ya, golongan 3A, Ni golongan 2A. Nah, ini sama-sama membentuk warna merah. Ortopenantrolin juga, ya, ya, ini juga warna merah ya, merah keorenan lah. Nah, ya, jadi ini reagen ortopenantrolin ini khusus sering digunakan karena ini reagen umum. Ini
positif dengan Fe2 ya. Reagen dimetilglobsin biasanya untuk Fe2 dan Ni2+ ya, Fe2+ dan Ni2+. Nah, kemudian untuk Fe3 ya, Fe3+. Nah, ini reagen spesifiknya adalah siapa bacanya ini? Kuferon ya. Kuferon. Kemudian ada feron ya. Nah, ini spesifik untuk Fe3+. Mungkin ditambah lagi ini ada yang kurang ini KSCN ya. KSCN untuk Fe3+. Nah, kemudian kebalikan yang tadi ya, kebalikan dari anion tadi ya. Salah satunya adalah KSCN. Nah, kemudian yang paling gampang juga dan ini reagen spesifiknya itu adalah aluminon Al ya, Al3+. Nah, ini gampang menghafalnya, ini Al ya, aluminon. Ini juga warna merah. Alizarin ya. Kemudian alizarin S ya, alizarin aja lah dihafal ya. Aluminon, alizarin. Nah, kemudian kalau berbentuk kayak quinalizarin, nah ini kan sama zarin-zarinnya. Nah, ini ingat aja alnya ya. Alnya adalah untuk Al3+, aluminon, alizarin. Nah, itu yang kalian ingat untuk golongan 3 ya, untuk golongan 3. 3A ya, untuk golongan 3A. Golongan 3A sedikit lagi, Ibu perlihatkan golongan berapa ya? Golongan ini kebanyakan, ini berapa nih? Ini golongan 3B. 3B kita lihat sedikit. Nah, golongan 3B ini, kalau Zn ini, ya Zn, biasanya kebanyakan warnanya itu putih. Nah, ini yang endapan biru ya. Yang lainnya ini lembayung, tapi kebanyakannya itu adalah putih. Putih akan terbentuk ZNS. Nah, kalau ZNS atau ZNOH 2 kali yang terbentuk, nah ini endapannya itu adalah putih. Kemudian kalau Ni, nah Ni ini banyak yang hijau ya, jadi hijau. Ya, ini warna hijau, ada biru, ada hitam ya. Nah, ini reagen spesifiknya tadi yang Ibu bilang ya, untuk Ni. Ini dimetilgliobsin ya, atau DMG. Kemudian ada lagi ini reagen afuril dioksima ya, ingat aja dioksimanya ya, dioksimanya untuk untuk Ni ya. Nah, itu kayaknya yang ini ya. Kemudian untuk golongan 2A ya, golongan 2A, golongan 2A. Nah, ini golongan 2A. Nah, golongan 2A bisa dengan KI. Nah, ini yang perlu diingat lagi. Kalau dengan H2S, H2S, satu-satunya yang berwarna kuning adalah CD. Ya, ingat itu. Reagennya H2S, satu-satunya yang berwarna kuning adalah CD. Ya, jadi kalau kalian ada ada soal misalnya dengan H2S warnanya kuning, nah itu pilih aja CD ya. Kemudian ini biasanya reagen spesifiknya untuk BI ya, BI coba kita lihat di bawah ini. Reagen spesifik untuk BI ya. Nah, H2O. Nah, H2O itu ciri khas juga ya.
Jadi BI itu kalau kalian tambah H2O itu jadi keruh. Ya, jadi dia membentuk endapan putih. Nah, ya, jadi kalau ada larutan BI jangan sekali-sekali ditambahi air, ya. Kalau ditambahi air dia akan membentuk endapan putih. Ya. Kemudian apalagi reagen untuk BI adalah pirogalol. Piragalol di sini ya. Piragalol, ya. Piragalol. Kemudian singkonina kalium iod susah itu. Nah, ini yang gampang lagi adalah tiourea, ya. Tiourea sama pirogalol. Ya, kemudian untuk CU ini ada asam robianat, ya, asam robianat. Kemudian untuk CD ini ada namanya kadion, ya, kadion 2B. Nah, kadion 2B ini rumusnya ini ya, jadi dinitrope-dipenyl perbazida ini banyak. Ya, jadi nama singkatannya atau nama pasarnya kadion 2B. Ya, mungkin itu ada pertanyaan. Ya, nanti mungkin tidak Ibu share langsung ya, jadi Ibu mungkin bisa Ibu tandai dulu, Ibu cari dulu yang agak ini ya, yang maksudnya ini kan tugas-tugas kebanyakan kalian ya, jadi mungkin Ibu lihat dulu yang mana yang paling bagus lah, nanti Ibu itu yang Ibu share. Oke? Oh, ini ada WA. Bentar. Hijau kekuningan, apakah nanti jika BA dibakar memiliki api yang iya betul ya. Jadi ketika BA itu dibakar di dalam nyala ya, nah nanti warna nyalanya yang hijau kekuningan. Nah, jadi selagi BA-nya masih terbakar itu warna nyalanya adalah hijau kekuningan ya. Jadi sebenarnya ini kalau lanjut ya warna nyala itu bisa juga kita lihat nanti dari flame photometry namanya. Kalau dulu memang ada praktikumnya, tapi sekarang alatnya sudah rusak. Ya, jadi di situ bisa kita lihat. Misalnya ada warna tadi ada kuning emas, ya dari Na dan K tadi ada yang ungu gitu ya, lembayung ya. Nah itu ungu. Nah itu betul ya. Jadi kelihatannya nyalanya ya ini warna nyala jika dibakar. Oke. Silakan kalau ada ditanyakan. Ya, kalau nggak ada mungkin ini bisa Ibu cukupkan. Nanti ininya Ibu ini kirim ke siapa ya? Siapa biasanya? Ke Bu Tanti. Halo? Boleh, Bu. Ya. Biasanya ke siapa? Ke Bu Tanti ya? Iya, biasanya Bu Tanti nanti share ke grup. Ya, nanti Ibu ini dulu ya, Ibu tandai dulu mana yang penting jadi kalian tidak ini. Mungkin Ibu share yang penting-penting aja ya. Jadi yang maksudnya golongan 2B ya bisa aja sih Ibu share tapi nanti ditandai, tak tandai warna kuning atau merah gitu ya. Baik, Bu. Oke, berarti ini bisa sudah 5 jam 5:04, ini bisa kita cukupkan. Jadi ini nanti tidak akan diulang lagi untuk untuk ONMIPA di fakultas atau di universitas ya. Jadi yang ini sekali aja, nanti kita lanjut ke yang lebih tinggi lagi ya. Jadi yang tahu yang angkatan 2001 nggak apa-apa ya, diikuti aja. Nanti kalian makin lama ya makin banyak pengalaman. Jadi nanti mungkin pada suatu saat jadi bisa, kalau bisa ya sampai ke Jakarta ya. Jadi
sekali ikut tidak langsung jadi ya enggak ya. Jadi dimulai dari awal dulu, lanjut terus. Nah, nanti insya Allah suatu saat bisa tingkat nasional ya. Karena kita juga sudah tiga kali sudah sampai yang ke Jakarta ya. Ya dapat juara harapan masih ya. Jadi paling tinggi masih juara harapan pernah dulu ya. Tapi yang ikut itu ada 3 orang dulu. Satu periode ada 3 orang. Jadi yang satunya lolos sebagai 10 besar. Oke. Oke, hari ini bisa Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Asna. Ini kita live, silakan.